Selamat datang di Pitutur Channel, saudara-saudaraku. Hari ini kita akan merenungkan tentang perbudakan zaman dahulu. Saudara pasti tahu betapa kejamnya perbudakan itu. Manusia bagaikan binatang aja dijual belikan. Tahukah saudara bahwa negara yang pertama kali anti perbudakan adalah Amerika, yaitu setelah perang saudara di sana antara utara dan selatan, kira-kira tahun 1861 sampai 1865. Jadi selama 4 tahun mereka berperang, saudara-saudara. Peperangan dimenangkan oleh Amerika Utara. Dan setelah itu dibuatlah suatu undang-undang anti perbudakan. Kita mengetahui bahwa Amerika Utara dulu anti perbudakan, sedangkan Selatan yang pro perbudakan. Tapi untung saudara-saudara bahwa kemenangan ada di pihak Amerika Utara. Betapa mengerikan sadisnya perbudakan itu. Mungkin saudara pernah mendengar cerita perbudakan zaman dulu. Orang-orang itu masuk ke benua Afrika dan menawan beberapa orang yang dianggap kuat untuk menjadi calon budak, saudara-saudara. Pernah terjadi di sana. Ada beberapa orang yang tegap-tegap dirantai dan mereka mau dijual. Mereka berbaris menuju pantai, saudara-saudara. Tapi pada saat itu ada seorang temannya melihat, dan temannya itu menaruh kasihan terhadap satu orang yang dikenalnya di antara banyak calon budak itu, saudara-saudara. Lalu dia menghubungi pimpinan penjual budak itu. Dan pimpinan mengatakan, kamu bisa membebaskan dia, tapi tebus dulu. Lalu setelah berunding, disepakati bahwa temannya yang calon budak itu bisa ditebus dengan sejumlah uang. Setelah uangnya itu dibayarkan sebagai tebusan bagi temannya yang ditawan itu, maka bebaslah. Jadi salah satu budak itu ditebus dengan sejumlah uang. Emas itu sebagai barang tebusan untuk temannya yang ditebus, yaitu yang tadinya calon budak itu. Saudara-saudara, peristiwa ini mengingatkan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus orang-orang yang diperbudak. Dan apa, saudara-saudara? Yang diperbudak bukan dengan fisik, tapi diperbudak dengan rohani, yaitu dosa. Dosa sudah menyebabkan perbudakan di dunia ini, saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa Yesus datang di dunia untuk menebus orang berdosa. Saudara-saudara, hati-hati dengan kalimat ini. Sering di dalam kekristenan ada suatu istilah, yaitu apa? Yesus penebus dosa. Saudara-saudara, Yesus penebus dosa. Apa benar itu? Apa Yesus menebus dosa, saudara-saudara? Oh, tidak. Ada frasa kekristenan yang salah kaprah, yaitu penebus dosa. Saudara-saudara, itu salah kaprah. Artinya frasa itu salah, tapi karena diulang-ulang jadi dianggap benar. Seperti dulu Menteri Penerangan Hitler dulu katakan bahwa kebohongan yang diulang-ulang itu bisa dianggap benar.
Nah, kita kembali. Benarkah Yesus itu penebus dosa? Saudara-saudara, kalau saudara-saudara mencari di Alkitab, tidak akan menemukan frasa Yesus menebus dosa atau menebus dosa atau penebus dosa. Enggak, saudara-saudara, itu salah kaprah. Yesus bukan menebus dosa, tapi Yesus menebus orang berdosa. Coba saudara cari di Google ya, saudara-saudara. Klik tulisan di aplikasi Alkitab, klik di situ, menebus dosa akan timbul. Kata menebus dosa tidak ditemukan. Jadi saudara-saudara, kita perlu sekarang ini lebih kritis. Bukankah penyanyi-penyanyi Kristen telah mengarang dengan PD-nya Yesus penebus dosa? Saudara-saudara, bukan dosa yang ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi manusia yang berdosa. Kalau menggunakan frasa dosa, lebih baik menghapus dosa. Yesus datang untuk menghapus dosa. Yesus datang untuk menebus jiwa orang yang berdosa. Jadi saudara-saudara, baiklah kita sedikit kritis. Jangan gunakan frasa Yesus menebus dosa, tapi Yesus menebus orang berdosa. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kembali, saya ulangi, saudara tidak akan menemukan itu. Tapi yang benar adalah Yesus menebus orang berdosa. Dengan apa Yesus menebus orang yang berdosa itu? Yaitu dengan darahnya yang kudus. Saudara-saudara, sebagai penguatan apa yang kita dengar saat ini, saya akan bacakan Alkitab di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, sekali lagi, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Nah, saudara-saudara, Alkitab benar-benar menjelaskan bahwa Yesus menebus kita yang berdosa dengan apa? Bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah Yesus yang kudus. Sekianlah saudara-saudara, renungan Pitutur Channel kali ini. Kiranya ini bisa memberikan berkat bagi kita semua. Selamat tinggal, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.